Untuk situasi terkini langsung dari kawasan Magelang, Jawa Tengah bersama rekan Yuki Pramudia. Yuki, bisa Anda update saat ini Anda berada di wilayah mana dan gambarkan situasi yang saat ini Anda lihat. Marvin, saat ini saya masih berada di Balai Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di sini abu vulkanik sendiri cukup tebal karena pada saat erupsi yang terjadi arah angin mengarah ke barat, sementara guguran awan panas mengarah ke barat daya atau Sungai Bebeng atau Kali Krasak di Kecamatan Serubung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di tempat ini hujan abu masih berlangsung hingga saat ini cukup deras. Sejumlah relawan juga bersiaga di persimpangan jalan untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan sewaktu-waktu para warga harus mengungsi. Meski demikian hingga saat ini warga masih bertahan di rumah masing-masing. Sejumlah relawan ini juga turut membawa masker yang nantinya akan dibagikan kepada pengguna jalan seandainya mereka belum mengenakan masker. Namun untuk warga sekitar sendiri mereka sudah menggunakan masker karena dampak dari abu vulkanik ini dapat menimbulkan gangguan saluran infeksi pernafasan serta membuat iritasi. Oke. Yuki, di dekat Balai Desa Kerinjing tempat Anda melaporkan, banyakkah warga yang tinggal di sana? Untuk di Balai Desa Kerinjing sendiri cukup banyak warga yang bermukim. Mereka di sini juga memilih bertahan di rumah masing-masing karena hujan abu cukup deras gitu, Marvin. Dan juga dari dampak hujan abu sendiri bisa dilihat di sebelah sana ini merupakan permukiman warga, pertanian warga. Maksud kami ini juga diselimuti hujan abu. Apakah Anda melihat ada pergerakan warga yang mengevakuasikan diri atau benar-benar semua masih berada di rumah, Yuki? Hingga saat ini belum ada proses evakuasi dari BPBD Kabupaten Magelang terkait dengan ini. Hanya saja tadi nampak sejumlah warga turun ke bawah, diduga mereka mengevakuasi secara mandiri karena jarak permukiman warga di sini cukup dekat dengan puncak Gunung Merapi, yakni berjarak di kisaran 5 sampai 6 km. Bagaimana dengan cuaca di sana, Yuki? Bisa diulangi, Marvin? Mohon maaf. Ya, bagaimana dengan cuaca di sana? Untuk cuaca di sini cukup cerah, hanya saja untuk puncak Gunung Merapi sendiri masih tertutup dengan abu vulkanik yang masih terlihat masih cukup tebal. Bahkan bisa dilihat warna abu vulkanik kecoklatan itu masih berada di kawasan puncak Gunung Merapi. Dalam perjalanan Anda, ya Yuki, dalam perjalanan Anda menuju ke Balai Desa Kerinjing ini, apakah ada penutupan jalur menuju ke lokasi ini atau lalu lintas sejauh ini masih berlangsung seperti biasa? Untuk jalur menuju permukiman tertinggi di lereng sisi barat Gunung Merapi ini terutama ditutup untuk warga yang tidak bermukim dari sini, sehingga ini untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi erupsi yang cukup mengkhawatirkan, sehingga tidak hanya warga sekitar yang berada di lereng sisi barat Gunung Merapi ini. Terlihat sejumlah relawan di sini juga ini untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat yang warga dari luar Desa Kerinjing untuk naik ke atas, sehingga mereka diminta untuk putar balik atau untuk kembali ke tempat. Marvin, adakah ambulans ataupun tenaga kesehatan yang sudah bersiaga di sana, Yuki? Untuk ambulans sendiri dari desa sudah berada di tengah permukiman warga. Mereka sudah bersiap-siap jika nantinya harus dievakuasi, mereka sudah mengevakuasi. Selain itu pemerintah desa juga memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk bersiap-siap membawa dokumen-dokumen penting
dijadikan dalam satu tas sehingga ketika nanti diminta harus mengungsi mereka sudah siap dan tidak memiliki lagi dokumen-dokumen penting yang harus diselamatkan. Oke, Yuki, kalau kita berbicara aktivitas ini, erupsi Gunung Merapi juga sempat terjadi beberapa kali, terhitung dari tahun 2020. Saat ini juga terjadi. Apakah ini bisa dikatakan salah satu yang terparah atau bagaimana? Kalau dari keterangan yang Anda dapatkan dari tim ataupun warga sekitar? Untuk erupsi Gunung Merapi pada Sabtu 11 Maret 2023 ini memang cukup besar ya dibandingkan dengan sejak ditetapkannya status siaga pada tahun 2021 lalu. Meski ini dikarenakan erupsi ini terjadi bersusulan. Jika biasanya erupsi itu hanya terjadi sekali, 2 kali terus tidak ada erupsi lagi. Ini erupsinya dari sejak pukul 12:12 tadi sih kurang lebih ya. Ini hingga saat ini masih terjadi erupsi. Hari ini ditandai dengan suara dentuman yang masih terdengar dari daerah puncak Gunung Merapi itu. Kalau bisa Anda gambarkan, Yuki, sebelum Anda tadi naik ke Balai Desa Krinjing ini dari Kota Magelang, apakah dentuman tersebut terdengar pada siang hari? Untuk dentuman sendiri terdengar dari Balai Desa Krinjing ini atau di tempat saya berada saat ini. Sementara untuk tadi tidak terdengar. Bahkan warga di sekitar Krinjing pun untuk yang pertama kali tidak mendengar, tapi kalau untuk saat ini terdengar dengan jelas guguran-guguran itu dari kawasan Balai Desa Krinjing. Meski demikian kita belum bisa memastikan apakah itu terjadi erupsi kembali atau hanya guguran lava yang sudah berada di puncak, namun suara dentuman terdengar jelas dari Balai Desa Krinjing ini. Masih. Oke. Dari pertama Anda melaporkan kepada saya tadi kurang lebih pada jam 3 kurang sampai dengan saat ini, artinya masih terdengar dentuman beberapa kali, Yuki? Iya, sampai saat ini masih terdengar dentuman, tepatnya kurang lebih 1 menit yang lalu juga terdengar juga dentuman yang itu berasal dari kawasan puncak Gunung Merapi. Apakah ada getaran juga yang disertai di sini? Kalau untuk getaran sendiri tidak terasa ada getaran, Marvin, hanya suara-suara dentuman tersebut. Tapi karena kawasan puncak ini tertutup sehingga kita belum bisa memastikan secara pasti apakah itu terjadi erupsi atau hanya guguran lava. Seperti itu, Marvin. Untuk misalkan kita melihat lagi jarak aman 7 km, apakah saat ini sudah semakin dipersempit atau masih 7 km? Zona aman. Untuk radius aman dari ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi sendiri ada 2 versi. Untuk yang di wilayah barat daya hingga selatan, yakni di Kalibopong hingga Sungai Kerasak, itu berjarak 7 km. Sementara di kawasan ini hanya berjarak 5 km, dan hingga detik ini kita belum mendapatkan informasi dari BPTKG Yogyakarta terkait perluasan wilayah radius bahaya ini. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya lontaran-lontaran material vulkanik yang bisa terbawa saat erupsi Gunung Merapi. Baik, Yuki Pramudia, kami akan nantikan perkembangan informasi dari Anda selanjutnya dan juga informasi terkait dengan apakah ada upaya evakuasi selanjutnya kepada warga, peringatan dini selanjutnya. Kami akan kembali kepada Anda, tetap jaga keselamatan Anda. Terima kasih Yuki Pramudia.